Oke. Teman-teman bisa mendapatkan kupon diskon hingga 20% dan kupon gratis ongkir hingga 100%. Wah, luar biasa banget ya. Nah, syarat dan ketentuannya tentu ada nih teman-teman gitu ya. Welcome package ini hanya untuk merchant dengan total penjualan di atas 15 juta rupiah dalam 1 bulan. Dan merchant terdaftar nanti hanya bisa mendapatkan program ini sebanyak 1 kali aja teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga kita sudah berkolaborasi, Lumoshop sudah berkolaborasi dengan berbagai macam fitur pengiriman teman-teman semuanya ya. Bisa dilihat di layar kacanya teman-teman gitu ya, ada JNE Express, JNT Express dan lain sebagainya. Ini sudah tersedia, jadi pastiin teman-teman untuk switch account-nya gitu ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan fasilitas dari pengiriman ini, jasa pengiriman ya. Nah, caranya gitu gampang banget nih teman-teman semuanya. Caranya teman-teman silakan membuka aplikasi Lumo Shop-nya dan pilih atur metode pengirimannya. Kemudian di step selanjutnya, teman-teman silahkan nih tinggal switch icon sampai berwarna hijau teman-teman. Nah, nanti setelah dan pilih ya apa namanya untuk pengiriman jasa pengiriman yang teman-teman kehendaki. Kemudian di step selanjutnya teman-teman bisa ketika sudah gitu ya di switch ikonnya gitu sampai warna hijau. Nah, ini tandanya bahwa jasa pengiriman pilihannya rekan-rekan Lumoner semuanya berhasil diaktifkan seperti itu ya. Nah, ini juga teman-teman gitu ya, saat ini sudah ada gitu ya hadir nih program khusus untuk para Lumoner gitu ya, yaitu Lumo Shop Plus nih. Tentunya hadir gitu ya, membantu kita untuk mengembangkan gitu ya brand usaha kita gitu lebih besar lagi teman-teman semuanya ya. Karena nanti Lumo Shop Plus ini itu hadir untuk memaksimalkan potensi bisnisnya teman-teman, brandnya teman-teman juga gitu ya. Tentunya dalam melebarkan lagi gitu ya usahanya gitu di kancah yang lebih lebar lagi seperti itu. Dan tentunya melalui solusi yang kami miliki ini teman-teman membuat brandnya teman-teman semuanya menjadi sorotan utama gitu ya. Nanti bagi pelanggan dan tentunya bisa meningkatkan penjualan menjadi jauh lebih mudah gitu ya teman-teman. Nah, di Lumo Shop Plus sendiri gitu Lumintan bakalan share satu video di mana ini adalah cara mudah berlangganan Lumo Shop Plus. Jadi teman-teman silahkan untuk simak ya. Pakai Lumo Shop sekarang. Nah, seperti itu nih teman-teman semuanya ya, terkait Lumo Shop. Teman-teman, karena langganan fitur Lumo Shop Plus ini silahkan teman-teman, boleh banget karena fitur-fiturnya banyak banget teman-teman gitu ya. Ada manajemen pesanan, manajemen produk dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik adalah kita bisa mengcustom domain milik kita sendiri di mana kita mungkin teman-teman semuanya di sini sudah pernah gitu ya ikut atau bikin website online sendiri gitu. Itu mahalnya luar biasa gitu teman-teman. Tapi ini adalah salah satu solusi banget nih untuk teman-teman selaku business owner gitu ya. Ada 1 bulannya dikenakan 199.000 saja teman-teman. Bahkan kalau teman-teman semuanya berlangganan 6 bulan hanya dikenakan 179.000 dan bahkan teman-teman ketika berlangganan 12 bulan dikenakan hanya 149.000 rupiah saja per bulannya. Bandingkan mungkin teman-teman ketika membuat website sendiri gitu ya, luar biasa mahalnya seperti itu. Nah, ini Lumintan bakalan share ya tutorial menggunakan fitur domain milik sendiri, teman-teman. Kita run through aja ya. Di mana
Di step pertama teman-teman bisa pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang saat ini sering dipakai oleh teman-teman Lumoner semuanya ya. Kemudian di step kedua teman-teman silakan untuk pilih pengaturan dan klik pengaturan bisnisnya teman-teman ya. Jadi pastiin dulu nih teman-teman Lumoner semuanya sudah berlangganan Lumoshop Plus gitu ya. Dan di step selanjutnya teman-teman silakan untuk klik pengaturan domainnya di sini ya. Nah, nanti di step keempat teman-teman ada custom domain plus di sini. Silakan untuk klik banner dapatkan domain gratis dari Lumoshop teman-teman ya. Nah, kemudian di step selanjutnya teman-teman silakan untuk isi nama tokonya teman-teman dan klik cari. Setelah itu pilih list domain dari hasil pencariannya gitu ya. Suggest-nya nanti di sini ada, silakan untuk pilih dan di step terakhir teman-teman langsung deh gitu ya. Pastiin juga mengklik gitu ya, daftarkan domain nanti dan pastikan juga domainnya sudah sesuai kita. Kemudian kalau teman-teman di sini mungkin gitu ya, ada yang kesulitan gitu ya untuk menghitung keuntungan dan kerugian dari bisnisnya teman-teman, ini ada satu aplikasi yang bisa teman-teman jadikan acuan gitu ya. Jadi yang pertama nih, karena ini adalah uji coba gitu teman-teman, jadi pastiin teman-teman menjadi salah satu yang pertama mencoba experience dari aplikasi ini, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman ini juga satu informasi lagi, silahkan nih teman-teman semuanya gitu untuk mengecek ketersediaan voucher diskonnya pada aplikasi Lumoshop-nya teman-teman secara berkala. Silahkan untuk buka aplikasinya, kemudian ke menu pemasaran, dan silahkan teman-teman untuk klik kuponnya. Nanti di sana kalau tersedia silahkan untuk share ke customer-nya teman-teman semuanya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi gitu ya, kita sapa-sapa dulu nih. Ada satu pemateri yang luar biasa cantiknya gitu ya. Halo Kak Nadia, apa kabar Kak? Halo, selamat sore, Lumi Betul, Intan. sore Selamat sore para Kak. Lumoners. Iya, saya sedikit perkenalkan terlebih dahulu nih pemateri kita di sore hari ini. Beliau adalah Kak Bernadia Rahmat gitu ya. Beliau adalah direktur dari kantor konsultan pajak. Aduh, saya jadi ini ya. Oke, kemudian beliau juga adalah direktur dari Bernadia Teresiani Naning dan partner tax konsultan firm gitu. Dia juga adalah seorang tax konsultan dari Mekar Agung Solution, konsultan firm juga. Wah, beliau adalah tentunya Kak Bernadia Rahmat SEMAKBKP gitu ya. Nanti kalau mau lebih lebih in touch gitu ya dengan Kak Bernadia, silahkan nanti teman-teman semuanya bisa langsung bertanya apapun yang nanti kita sama-sama bisa sharingkan di sore hari ini, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, silakan untuk waktunya saya persilahkan ke Kak Nadia. Silakan Kak Nadia. Ya, baik. Terima kasih Lumi Intan. Saya izin untuk membagikan screen materinya ya. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Lumi Intan atas pengenalannya. Terima kasih untuk Lumoshop yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk para Lumoners yang sudah hadir pada acara webinar sore hari ini. Kalian semua sudah meluangkan waktu akhir pekan kalian untuk selama kurang lebih 1 jam ke depan nih, kita sama-sama belajar mengenai jenis pajak apa saja sih yang harus dipahami oleh para Lumoners sekalian selaku para business owner yang luar biasa. Karena di saat para Lumoners menjalankan usaha, itu ada satu hal yang tidak boleh terlupakan. Apa itu? Kewajiban pajak. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi para Lumoners semua. Tadi sebetulnya sudah sempat diperkenalkan oleh Lumi Intan, maka sekarang izinkan kembali saya memperkenalkan diri. Nama saya Bernadia Rahmat, tapi para Lumoners semua dapat menyapa saya dengan panggilan Nadia.
Saat ini saya menjabat sebagai Direktur dari Kantor Konsultan Pajak Bernadia Teresia Naning dan rekan yang kami dirikan bersama dengan 6 orang rekan lainnya. Adapun kantor kami itu berlokasi di Kota Bandung ya, para Lumoners. Nah, sebelum kita mulai, itu pengenalan dari pihak saya. Maka izinkan saya untuk mengenal juga nih para Lumoners yang sudah hadir pada sore hari ini. Nah, para Lumoners mungkin dapat berpartisipasi dengan mengisi nama, jenis usaha dari para Lumoners sendiri, asal daerahnya, dan apakah para Lumoners saat ini sudah memiliki NPWP atau belum. Dan kalau boleh nih, di-share juga kira-kira berapa kisaran omset terakhir dari para Lumoners pada room chat yang sudah tersedia. Oke, pemaparan saya pada sore hari ini itu akan lebih banyak menggunakan istilah-istilah perpajakan. Mungkin itu akan terdengar sedikit teknis bagi para Lumoners sekalian, tapi saya akan mencoba berusaha untuk memberikan contoh dari setiap istilah tersebut agar dapat lebih mudah dipahami oleh para Lumoners. Oke. Nah, apa itu pajak? Pajak kalau secara teori itu merupakan pungutan wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan tentunya para Lumoners juga tahu ya, untuk hasil pajak itu akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Jadi kalau saya boleh singkat, boleh sederhanakan, pajak itu adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara. Nah, orang pribadi maupun badan atau perusahaan yang termasuk di dalamnya ini adalah tentu para Lumoners selaku business owner, yang biasanya kita dalam istilah perpajakan itu menyebut para Lumoners itu adalah sebagai wajib pajak, gitu. Nah, di lapangan saat ini tuh beberapa setahun lalu itu sempat viral mengenai ada isu salah satu online shop yang mendapat surat dari kantor pajak dan diminta untuk membayar pajaknya. Nah, kira-kira kewajiban pajak apa sih yang harus dipahami atau diketahui oleh para Lumoners selaku business owner yang menjalankan saat ini menjalankan online shop, baik itu di Lumoshop maupun di beberapa marketplace lainnya. Ya, pada dasarnya kewajiban pajak bagi business owner yang menjalankan online shop maupun offline shop itu sama. Pada dasarnya itu sama. Yaitu apa? Misal apabila omset para Lumoners dalam 1 tahun belum melebihi 4,8 miliar, maka para Lumoners mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebesar 0,5% dari omset setiap bulannya, atau lebih dikenal dengan istilah PP 23. Kecuali para Lumoners juga bisa memilih untuk dikenai pajak dengan tarif umum. Gitu. Jadi diberi keleluasaan untuk itu. Nah, berdasarkan jenis pajaknya, kewajiban pajak bagi para business owner itu yang pertama adalah kewajiban pajak tahunan, di mana para Lumoners selaku business owner mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan, baik itu SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan. Nah, kewajiban lainnya yang kewajiban pajak lainnya adalah yang dibayar atau dan dilaporkan secara bulanan. Jadi selain yang tahunan tadi itu wajib sekali. Pada saat kita sudah mempunyai NPWP, para business owner, para Lumoners selaku business owner itu wajib untuk menyampaikan SPT tahunan. Nah, ini ada beberapa kewajiban pajak lagi yang biasanya itu dibayar atau dilaporkan secara bulanan. Yaitu seperti apa contohnya? Yang pertama adalah yang tadi sempat saya singgung, itu terkait PP 23. PP 23 itu apa? PP 23 itu adalah pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh para Lumoners yang memiliki omset belum melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun.
tarifnya juga 0,5%. Jadi caranya para Lumoners cukup membuat semacam pencatatan gitu ya, omset bulan ini tuh berapa. Sebagai contoh misalkan dari toko online shopnya para Lumoners, misalkan bulan Januari ini atau Januari kemarin itu omsetnya adalah 100 juta misal. Nah, khusus untuk orang pribadi di tahun 2022 ini, para Lumoners tidak perlu untuk melakukan pembayaran pajak jika omset para Lumoners dalam setahun belum melebihi 500 juta. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, berikutnya selain PP23 itu ada juga untuk para Lumoners yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan angsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Nah, selanjutnya adalah apabila kan dalam menjalankan usaha, para Lumoners ini tentu ada meng-hire atau menggunakan jasa pegawai. Let's say misalkan misalkan para Lumoners meng-hire seorang admin. Nah, atas admin tersebut Lumoners membayarkan gajinya. Nah, atas gajinya tersebut, maka Lumoners wajib untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nah, selanjutnya adalah PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu jadi para Lumoners yang usahanya itu menggunakan NPWP badan. Ini khusus untuk para Lumoners yang menggunakan NPWP badan. Contoh, dalam menjalankan online shop-nya menggunakan CV atau PT. Nah, maka owners, para Lumoners, itu apabila bekerja sama atau menggunakan jasa dari perusahaan lain, seperti misalkan jasa outsourcing, balai iklan, dan lain-lain, itu Lumoners wajib untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, selanjutnya itu ada PPh pasal 4 ayat 2. PPh 4 ayat 2 ini apa? PPh 4 ayat 2 ini misalkan gini, Lumoners A itu dia punya punya toko online shop. Nah, untuk menyimpan barangnya, Lumoners A ini menyewa sebuah gedung. Anggap tadi Lumoners-nya ini adalah memiliki NPWP perusahaan ya, lalu menyewa sebuah gedung. Nah, gedung ini adalah milik saya sebagai orang pribadi. Maka atas penghasilan yang diberikan kepada saya, Lumoners wajib untuk memungut PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tersebut. Gitu. Nah, kewajiban pajak bulanan selanjutnya adalah PPN. PPN ini defaultnya itu hanya untuk business owner yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar setahun. Nah, gimana kalau misalkan para Lumoners omsetnya belum melebihi 4,8 tapi mau menjadi PKP, itu bisa. Jadi itu pilihan. Boleh untuk mengajukan ke kantor pajak bahwa Lumoners ingin untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pada saat Lumoners sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka kewajiban yang melekat adalah Lumoners wajib untuk melakukan pemungutan PPN atas setiap transaksi penjualan yang Lumoners lakukan. Begitu. Nah, selanjutnya, selanjutnya bagi para Lumoners nih, misalkan baru memulai menjalankan usaha atau merupakan startup ya, dengan omset belum melebihi 4,8 setahun. Maka ini ada satu peraturan dari pemerintah, para Lumoners dapat memilih untuk dikenai PPh PPh umum, yaitu PPh tarif orang pribadi atau badan, tapi defaultnya adalah para Lumoners yang omsetnya belum mencapai 4,5% itu masuk kategori PP23 ini. Jadi, seperti yang tadi awal saya sempat singgung, besar tarifnya itu adalah 0,5%. Jadi,
para Lumoners yang orang pribadi yang menggunakan NPWP orang pribadi dan omset belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu dapat membuat pencatatan untuk dapat menghitung jumlah pajak yang harus atau para Lumoners bayarkan setiap bulannya, gitu. Nah, untuk yang PP 23 ini, siapa saja sih yang bisa menjadi masuk ke dalam kategori PP 23 ini? Yang pertama adalah tentu saja orang pribadi. Nah, orang pribadi itu misalkan Lumoners A. Pada saat menjalankan bisnis online-nya, itu dia menggunakan NPWP-nya, NPWP pribadinya. Nah, maka dapat dikenai PPh, dapat masuk dalam kategori sebagai PP 23 dan jangka waktunya itu hanya berlaku 7 tahun. 7 tahunnya sejak kapan nanti saya jelaskan melalui contoh. Nah, berikutnya adalah badan usaha. Badan usaha untuk yang berbentuk CV, PT dan koperasi itu jangka waktu untuk menggunakan PP 23 atau tarif 0,5% ini jangka waktunya adalah 4 tahun. Sedangkan untuk PT jangka waktunya hanya 3 tahun. Nah, contoh misalkan gini, Lumoners A, contoh, memiliki NPWP sejak tahun 2018. Maka secara peraturan PP 23 per Januari 2022 ini, Lumoners A sudah tidak bisa menggunakan tarif PP 23 atau sudah tidak bisa dikenai tarif yang 0,5%. Kenapa? Karena terhitung sejak 2018, 2019, 2020, 2021, 4 tahun ini sudah terlewati. Nah, bagaimana kalau misalkan Lumoners baru memiliki NPWP di tahun 2022? Maka apabila NPWP-nya adalah NPWP CV, maka terhitung sejak tahun 2022. 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi 2026 sudah tidak bisa menggunakan lagi
termasuk dari online shop-nya para Lumoners sekalian. Jadi contoh, dari online shop, misalkan ada dapat omset sebulan adalah, atau omset setahun adalah 1 miliar. Dari outlet di mall A, misalkan omsetnya juga 1 miliar. Omset di outlet B 2 miliar, dan di outlet C itu 2 miliar. Jadi total omset seluruh dalam 1 tahun untuk Lumoners adalah total 6 miliar. Maka untuk tahun berikutnya, Lumoners tidak bisa dikenai tarif 0,5%. Karena sudah melebihi, apabila omset Lumoners digabungkan keseluruhan, sudah melebihi 4,8. Gitu. Nah, contohnya misalkan, ini juga berlaku untuk pasangan suami istri. Misalkan Lumoners A dan Lumoners B itu adalah sepasang suami istri. Lalu mereka itu mengadakan semacam perjanjian pisah harta. Nah, maka peredaran usahanya itu tetap, kalau misalkan untuk penetapan dia masih masuk kategori PP23 atau tidak, itu tetap digabung. Jadi walaupun A dan B tadi memilih untuk pisah harta, tapi untuk penetapan atau untuk penentuan mereka masuk kategori PP23 atau tidak, omsetnya itu akan digabung. Gitu. Nah, selanjutnya, yang bukan merupakan objek dari PP23. Jadi tadi yang pertama adalah penghasilan yang diterima oleh WPOP sehubungan dengan pekerjaan bebas, contohnya seperti yang saya dan rekan-rekan saya lakukan selaku konsultan pajak, ini kami tidak bisa dikenakan PP23. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, itu juga tidak bisa masuk dalam kategori PP23. Yang selanjutnya adalah penghasilan yang sudah dikenai pajak yang bersifat final. Contohnya apa? Contohnya adalah penghasilan atas sewa bangunan. Sewa bangunan itu sudah bersifat final, sehingga tidak bisa lagi dikenai PP23. Yang berikutnya adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, contohnya adalah seperti sumbangan, lalu ada warisan atau hibah, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah penghasilan dari penjualan aset. Jadi aktiva perusahaan, kan awalnya itu memang kita atau Lumoners peroleh itu untuk digunakan sebagai penunjang dalam usaha Lumoners sekalian. Lalu misalkan karena satu dan lain hal, harta tersebut dijual, maka hasil penjualan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penghasilan atau objek PP23. Nah, agar dapat memenuhi kewajiban pajak-pajak tersebut, ada 4 langkah yang wajib untuk dilakukan oleh para Lumoners semua. Apa nih? Yang pertama adalah untuk para Lumoners yang belum memiliki NPWP khususnya ya, maka langkah pertama adalah wajib mendaftarkan diri atau perusahaan para Lumoners semua untuk memperoleh NPWP. Nah, kalau saat ini itu, kalau dulu itu biasanya kita daftar itu langsung ke KPP. KPP-nya itu KPP apa? KPP yang wilayah kerjanya itu melingkupi rumah tinggal kita atau alamat kantor kita. Nah, tapi untuk saat ini itu bisa juga dilakukan melalui online. Jadi para Lumoners semua yang belum mendaftarkan NPWP, apabila mau daftar NPWP itu sekarang dapat dengan mudah atau secara online daftar untuk dibuatkan NPWP gitu. Nah, apa NPWP? Jadi sebelum lebih lanjut, maka alangkah lebih baiknya kalau kita tahu dulu apa sih itu NPWP. Jadi NPWP itu adalah identitas bagi para Lumoners selaku wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan itu seperti apa? Seperti untuk menghitung pajak, untuk membayar pajak, melaporkan pajak bulanan dan tahunan, lalu untuk memperhitungkan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, seperti itu. Nah, di samping itu, sekarang juga setahu saya,
itu NPWP juga diperlukan oleh para Lumoners untuk dapat membuka rekening di bank. Khususnya mungkin untuk yang para Lumoners yang berbentuk badan ya, atau perusahaan. Nah, untuk pengajuan kredit usaha juga, setahu saya sekarang salah satu persyaratannya adalah harus ada NPWP. Untuk penjualan tanah dan bangunan, serta pengurusan izin-izin di OSS juga biasanya diperlukan yang namanya NPWP. Gitu. Nah, sekarang kapan NPWP itu harus dibuat? Nah, kalau secara ketentuan, NPWP itu dibuat adalah paling lama setelah kegiatan usaha mulai dilakukan. Contoh, misalkan jika para Lumoners memulai usahanya di bulan Maret 2022 ini, maka paling lambat para Lumoners wajib untuk mengajukan atau untuk mendaftarkan atau untuk membuat NPWP adalah pada bulan April 2022. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana nih misalkan para Lumoners sudah menjalankan usaha sejak tahun 2018, tapi sampai dengan saat ini belum punya NPWP. Nah, maka khusus untuk para Lumoners yang menggunakan NPWP orang pribadi, itu dapat mengajukan permohonan NPWP di tahun 2022 ini. Lalu kemudian membayarkan pajak 0,5 dari penghasilan yang Lumoners terima di tahun 2020. Lalu para Lumoners dapat mengikuti program pengungkapan sukarela yang saat ini sedang diadakan oleh pemerintah, digalakkan oleh pemerintah. Nah, PPS ini sendiri jangka waktunya itu hanya sampai 30 Juni 2022 ini, gitu. Nah, di PPS ini nanti Lumoners dapat mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki, tapi syaratnya adalah Lumoners harus menyampaikan terlebih dahulu SPT tahunan tahun pajak 2020. Jadi melaporkan harta yang diperoleh di SPT tahunan 2020 itu, nanti Lumoners dapat melaporkan harta yang Lumoners peroleh dari penghasilan Lumoners tahun 2020. Sedangkan untuk sisa hartanya itu dapat Lumoners ungkapkan di program pengungkapan sukarela ini. Yang sehingga atas penghasilan para Lumoners sejak tahun 2018, itu secara aturan PPS tidak akan diperiksa, kecuali jika memang kantor pajak menemukan harta selain yang sudah diungkap dalam PPS, gitu. Nah, sedangkan lalu bagaimana misalkan jika Lumoners memilih untuk tidak ber-NPWP? Nah, kalau misalkan DJP suatu hari menemukan data atau informasi dari pihak ketiga seperti bank misal, tentang penghasilan dari para Lumoners, maka DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan. Tentu saja melalui proses pemeriksaan gitu. Nah, untuk para Lumoners yang selain menjalankan usaha online shop, misalkan juga mempunyai yang tadi sempat saya bilang, dijelaskan di awal, ada misalkan memiliki juga offline shop di Mall A, Mall B, atau Mall C. Nah, maka atas lokasi-lokasi usaha tersebut, para Lumoners wajib untuk mengajukan atau untuk membuat yang namanya NPWP cabang. Gitu. Nah, yang tadi gimana cara membuatnya? Yang pertama bisa datang langsung ke KPP, ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya itu mendekati rumah tinggal dari para Lumoners, atau bisa online melalui ini, erek.pajak.go.id. Nah, di situ nanti Lumoners tinggal mengisi data-data yang diminta. Jadi tinggal mengikuti saja. Yang penting ada nomor HP yang bisa dihubungi oleh pihak pajak sebagai sarana untuk verifikasi. Yang kedua adalah alamat email. Lalu diperlukan juga yang namanya kartu keluarga, karena nanti diminta nomor kartu keluarganya. Dan tentu saja KTP dari para Lumoners sekalian gitu.
Oke, itu tadi dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Nah, saat ini untuk pelaporan pajak itu semuanya sudah online. Untuk pelaporan pajak, untuk membuat semacam surat setoran pajak atau sekarang dikenal dengan istilah ID billing ya, itu semuanya sekarang sudah serba online. Nah, untuk bisa mengakses atau untuk dapat melakukan transaksi elektronik perpajakan tersebut, maka para Lumoners wajib untuk membuat EVIN. Jadi setelah ada NPWP, para Lumoners wajib untuk membuat EVIN. Nah, EVIN ini pun dapat diajukan secara online, ya dengan melampirkan beberapa syarat seperti yang para Lumoners bisa lihat pada slide, juga dengan mengirimkan formulir EVIN tersebut yang sudah ditandatangan tentunya ke alamat email dari kantor pajak tempat para Lumoners terdaftar. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung? Bagaimana cara menghitung kewajiban perpajakannya? Yang pertama adalah ini untuk para business owner yang menggunakan NPWP orang pribadi. Nah, yang pertama, apabila omset setahun belum melebihi 4,8, maka secara otomatis tadi para Lumoners dapat dikenai atau memenuhi kriteria sebagai PP23. Jadi tidak perlu melakukan pembukuan, cukup melakukan pencatatan berapa omset bulan ini, lalu dikalikan tarif sebesar 0,5%. Atau misalkan karena satu dan lain hal, Lumoners memilih untuk dikenakan tarif normal, misal. Itu bisa, jadi nanti tarifnya akan menggunakan tarif PPh pasal 17. Nah, tarif PPh pasal 17 ini, itu adalah kisarannya seperti yang para Lumoners dapat lihat di slide. Jadi, tarif PPh pasal 17 orang pribadi ini merupakan tarif progresif. Artinya adalah persentase tarif itu akan dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak setahun dari para Lumoners sekalian. Misalkan, ini dikenakannya bukan dari omset ya para Lumoners ya, tapi dari penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini apa? Nah, ini biasanya untuk yang dikenakan tarif ini, biasanya kita membuat yang namanya semacam pembukuan. Di pembukuan itu nanti diketahui misalkan berapa omset sebulan. Lalu biaya-biaya yang kita keluarkan pada saat kita menjalankan usaha apa saja, dikurangi dulu, nanti kita dapat laba. Nah, setelah dapat laba, itu untuk orang pribadi nanti akan dikurangi dengan yang namanya PTKP. Nah, setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak, barulah kita dapat yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak 0 sampai 60%, itu dikenakan tarif 5%. Jadi, 5% dari penghasilan kena pajak ya, para Lumoners. Nah, nanti cara perhitungannya akan ada atau kita langsung ke contoh perhitungannya saja ya, para Lumoners ya. Oke. Nah, ini untuk omset, untuk para Lumoners orang pribadi yang omsetnya melebihi 4,8 miliar setahun, itu wajib untuk melakukan pembukuan dan tentu saja wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan memungut PPN. Nah, ini nanti membuat pembukuan. Nah, tadi seperti yang saya bilang, jadi dari pembukuan itu nanti ada yang namanya penghasilan laba usaha, lalu baru nanti dipotong yang dikurangi dengan penghasilan kena pajak, nah baru nanti itu yang dikalikan dengan tarif. Nah, untuk tahun 2022, khusus untuk para Lumoners yang dikategorikan sebagai PP23 NPWP orang pribadi, itu mendapat fasilitas. Jadi untuk omset sampai dengan 500 juta setahun, itu tidak dikenai pajak. Jadi khusus untuk orang pribadi ini ya. Khusus untuk orang pribadi mulai Januari 2022 kemarin, itu tidak
tidak wajib untuk membayar pajak apabila omsetnya itu belum mencapai 500 juta. Contohnya, misal Januari omset dari katakanlah Lumoners A ini adalah 150 juta. Maka di bulan Januari Lumoners A itu tidak wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Lalu bulan Februari omsetnya adalah 200 juta. Kalau kita totalkan Januari dengan Februari, omsetnya adalah total 350 juta. Sehingga untuk bulan Februari pun, Lumoners A belum wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Karena masih di bawah 500 juta. Lalu bulan Maret, omsetnya itu ada sekitar 120 juta. Kita hitung ulang lagi, kita akumulasikan. Januari, Februari, Maret. Nah, dapatlah total misalkan 470 juta. Ini pun masih di bawah 500 juta. Jadi di bulan Maret pun Lumoners tidak wajib untuk membayar PP23. Selanjutnya di bulan April itu omset 180 juta yang kalau kita akumulasikan ternyata jumlah omset kita dari Januari sampai April itu sudah sebesar 650 juta. Jadi sudah lebih dari 500 juta. Maka atas selisihnya 650 juta kita kurangkan dulu dengan 500 juta, dapat selisihnya. Maka untuk masa pajak atau untuk bulan April, Lumoners A ini wajib untuk melakukan pembayaran PP23, tapi hanya dari selisihnya saja. Jadi dari 650 juta kita kurangkan 500, dapat 150 juta. Nah, untuk bulan April pembayaran PP23-nya adalah sebesar 750.000. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya, dikarenakan omsetnya secara, kalau kita akumulasi itu sudah lebih dari 500 juta, maka untuk bulan-bulan selanjutnya, Lumoners wajib untuk melakukan penyetoran PP23 dengan mengalihkan omset bulan tersebut dikalikan dengan tarif 0,5%. Oke, selanjutnya ini adalah contoh perhitungan PPh dengan tarif pasal 17. Yang tarifnya tadi sudah kita tampilkan pada slide sebelumnya ya. Contoh misalkan, omset dari Lumoners adalah 2,1 M setahun. Lalu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha adalah 1,9 M, sehingga diketahui misalkan laba usahanya adalah 260 juta. Lalu selain dari usaha, misalkan ada penghasilan lain dari misalkan sewa dari hasil menyewakan gedung, menyewakan kendaraan atau apapun itu. Nah, misalkan contoh jumlahnya adalah 120 juta. Maka didapat adalah penghasilan netonya 380 juta. Maka harus kita kurangi dulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Karena statusnya, contoh statusnya adalah tidak kawin atau belum menikah, dan tidak ada tanggungan, maka penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 54 juta. Nah, diketahui di sini penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 326 juta. Maka perhitungannya adalah menggunakan tarif progresif tadi. Jadi sampai dengan 60 juta itu dikenai tarif 5%. Lalu sampai dengan dari 60 sampai 250 itu ada selisihnya ya para Lumoners, yaitu 190 juta. 190 juta itu kita kalikan 190 juta kita kali 15%, yaitu didapat 28.500.000. Lalu kita selisihkan dari 326 itu kita kurangi 60 juta. Sebentar sambil kita hitung ya. 326 kita kurang 60 juta dikurang 190 juta dapat 76 juta. Nah, selisihnya itu yang 76 juta ini yang akan kita kenakan tarif berikutnya. Jadi total pajak yang harus dibayar oleh Lumoners adalah 50.500.000.
gitu. Nah, selanjutnya adalah oke. Selanjutnya ini adalah cara menghitung pajak untuk business owner yang menggunakan atau yang mempunyai badan usaha seperti CV atau PT. Nah, sebentar, saya izin untuk cek dulu data dari para Lumoners ya. Oke, nah rekan-rekan semuanya sambil Kak Nadia gitu ya, mengecek nih terkait tadi data-data yang sudah di-sharekan juga oleh para Lumoners, ada yang sudah atau ada yang belum juga nih punya NPWP pribadi atau bisnis gitu. Oke, Lumi Intan suaranya terputus ya? Oh. Halo, cek-cek. Ya, sekarang udah ada lagi. Oke, sepertinya kendala teknis ya. Sebentar, Kak. Oke, Kak Nadia. Ya, baik. Ini Lumi Intan, mohon maaf. Kalau kita cek dari chat dari para Lumoners, itu kebanyakan itu orang pribadi semua ya. Betul. Tadi Ya. melihat beberapa ya, Kak. Betul banget. Ya, melihat beberapa yang sudah terdaftar ini adalah orang pribadi. Jadi mungkin khusus untuk yang badan usaha ini kita skip atau gimana ya baiknya, Lumi Intan? Nanti sambil ini kali ya, Kak. Sambil kita, karena waktunya juga udah mepet nih ya. Boleh mungkin nanti kita sambil sesi tanya jawab mungkin ya, Kak. Sambil nanti disisipkan untuk materi yang Kakak selanjutnya seperti itu mungkin ya. Iya, baik. Nah, atau mungkin selanjutnya saya untuk yang PPh perusahaan itu sementara saya skip dulu. Jadi saya lanjut ke materi selanjutnya itu tentang bagaimana cara membayar dan melaporkan pajaknya. Oke. Siap. Ya, makasih Lumi Intan. Siap, sama-sama Kakak. Oke, nah sekarang bagaimana cara membayar pajak yang sudah para Lumoners hitung? Tadi misalkan tadi ada pertanyaan, bagaimana jika omset saya itu misalkan tadi 30 juta sebulan, bagaimana cara pembayarannya? Nah, yang pertama tentu saja para Lumoners itu harus untuk sudah menggunakan atau mempunyai NPWP, itu yang pertama. Yang kedua, dari 30 juta atau dari omset per bulan tadi, para Lumoners cukup mengalihkan dengan tarif PP 23 yang sebesar 0,5% tadi. Jadi misalkan tadi omsetnya adalah 10 juta, maka 10 juta dikali 0,5%. Nah, itulah besarnya pajak yang para Lumoners harus setorkan bulan tersebut ke kantor pajak. Jadi contohnya Januari tadi, oh ya, sorry. Untuk khusus, oh ya maaf, tadi menyambung yang saya utarakan ini, saya lupa tadi, untuk tahun 2022, itu omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai atau tidak wajib untuk membayar pajak. Jadi kalau misalkan omset Januari dari para Lumoners, misalkan omsetnya adalah 30 juta untuk Januari, Februari 30 juta. Nah, para Lumoners cukup untuk membuatkan pencatatan dulu. Nah, kira-kira nanti direkap oleh para Lumoners berapa akumulasi dari omset para Lumoners dari bulan ke bulan. Contoh misalkan tadi kalau misalkan Januari tadi 30, Februari 30, nanti untuk mengetahui
para Lumoner sudah melebihi 500 juta atau tidak, nanti kita akumulasi, kita jumlahkan omset setiap bulannya. Nah, sepanjang omset para Lumoners belum melebihi 500 juta, maka sejak tahun 2022 ini, para Lumoners tidak wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Gitu. Nah, selanjutnya ini untuk misalkan Lumoners yang sudah melebihi 500 juta tadi ya. Nah, bagaimana cara melakukan pembayarannya? Nah, untuk PP 23 itu dilakukan penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk PP 23 itu dilakukan penyetoran tadi paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan kalau misalkan tadi Lumoners dalam menjalankan bisnis ini ada mempekerjakan seorang pegawai dan memungut pajak, ada memungut pajak PPh pasal 21, maka atas pajak PPh 21 tersebut wajib untuk disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya gimana? Misalkan untuk gaji bulan Januari. Nah, atas gaji bulan Januari itu misalkan anggap dipotong pajak 100.000. Nah, untuk pajak yang 100.000 ini, maka Lumoners sebagai pemberi kerja itu wajib untuk menyetorkan yang 100.000 ini ke kas negara paling lama tanggal 10 Februari. Gitu. Jadi paling lama adalah bulan berikutnya, tanggal 10 bulan berikutnya. Dan misalkan tadi yang mendekati batas waktu pelaporan itu saat ini adalah untuk SPT orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi. Nah, bagi para Lumoners yang sudah memiliki NPWP, maka untuk tahun 2021 kemarin, nah wajib untuk disampaikan laporan SPT tahunannya itu paling lama adalah 31 Maret 2022 ini. Gitu. Nah, untuk pembayarannya tentu kalau misalkan ada pajak yang harus dibayar, itu harus sebelum SPT disampaikan. Oke. Selanjutnya untuk sistem pembayaran, seperti yang sempat diutarakan tadi di atas, jadi sekarang itu segala sesuatunya sudah melalui online. Jadi untuk pembuatan sarana pembayaran pun, kalau dulu kita kenal dengan istilah surat setoran pajak, kalau sekarang istilahnya adalah ID billing. Nah, ID billing itu dibuat juga dibuat secara online juga. Jadi cukup masuk ke portal DJP online, nanti pilih menu bayar, lalu buat ID billing. Nah, ID billing ini nanti yang akan para Lumoners bisa gunakan atau bisa pakai untuk melakukan pembayaran ke bank. Nah, pembayaran itu bisa melalui bank, bisa mobile banking, bisa di ATM, bisa internet banking. Jadi sekarang sarananya banyak ya para Lumoners. Juga kalau misalkan ternyata para Lumoners ada salah memasukkan jumlah. Kayak tadi misalkan PPh 21 seharusnya dibayar 100.000. Tapi Lumoners salah memasukkannya misalkan jadi 200.000. Nah, atas kelebihan pembayaran tersebut, para Lumoners dapat mengajukan yang namanya pemindah bukuan. Gitu, atas kesalahan pembayaran atau penyetoran. Nah, ini bukan hanya dari jumlah saja, misalkan ada salah menggunakan kode pajak, itu juga dapat diajukan pemindah bukuan. Salah memasukkan bulan pajak, itu juga dapat dilakukan pemindah bukuan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara pelaporannya? Pelaporannya juga sekarang untuk batas waktunya sendiri, itu kalau untuk PP 23, yang tadi omsetnya sudah lebih dari 500 juta, itu kan berarti sudah melakukan pembayaran. Nah, pada saat mereka melakukan pembayaran itu sudah dianggap sebagai atau sudah dianggap sudah melaporkan pajaknya. Jadi nggak perlu lagi ada pelaporan. Berbeda halnya dengan PPh pasal 21 yang para Lumoners sudah potong dari karyawan. Jadi pembayarannya pasal 21 itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya paling lama. Untuk pelaporannya itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Nah, ini adalah cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Jadi para Lumoners nanti dapat menggunakan formulir-formulir berikut. Nah, untuk 2021 nanti
untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2021 itu semuanya sudah menggunakan online. Jadi para Lumoners dapat mengakses menunya itu, menu pelaporan itu pada djponline.pajak.go.id gitu. Nah, itu bisa menggunakan dua aplikasi, bisa e-filing atau e-form. Jadi pilih salah satu yang kira-kira nanti para Lumoners nyaman untuk menggunakannya gitu. Oke. Nah, untuk materi mungkin sudah selesai para Lumoners. Ya, jadi nanti kita mungkin bisa lanjut ke sesi pertanyaan ya, Lumi Intan ya. Betul. Oke, sebetulnya sudah banyak banget nih Kak Nadia gitu ya, sudah masuk pertanyaan gitu ya. Kita langsung saja mungkin ya Kak Nadia ya. Baik. Tadi ada dari Lumoner Maya Setiawati, apakah tadi sudah terakumulasi gitu ya jawabannya atau belum? Saya coba remind kembali. Mohon maaf sebelumnya kalau belum terlalu paham, katanya mungkin karena memang secara teknik banyaknya ya, jadi mungkin masih banyak yang perlu pemahaman lebih lanjut gitu ya. Kalau untuk usaha saya dengan omset per bulan 30 juta itu kena pajak tidak? Lalu perhitungannya seperti apa? Tadi sudah mungkin ya Kak untuk Kak Nadia untuk prosesnya? Ya, betul. Jadi untuk maaf tadi Lumoners siapa? Maya Setiawati, Kak. Oh iya. Untuk Kak Maya mungkin ya. Lebih enaknya ya. Ya, untuk Kak Maya, untuk omset 30 juta per bulan, itu kalau kita akumulasikan dan ternyata belum melebihi 500 juta, maka untuk tahun 2002 ini, Kak Maya tidak perlu untuk membayar pajak. Gitu. Ya, cuma harus dilihat juga Kak Maya mempunyai NPWP-nya itu per kapan. Karena tadi untuk PP23 kan ada batas waktunya ya, para Lumoners. Jadi harus dilihat juga batas waktunya apakah sudah melewati batas waktu itu atau tidak gitu. Oke, ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya Lumoner Maya Setiawati. Jadi 30 juta berlaku akumulasi, nanti bisa dicek kembali gitu ya perhitungannya. Kemudian di sini juga ada dari Lumoner Disa Erega Waram. Sore, saya mau tanya pajak, ini kayaknya perseorangan nih Kak. Kalau saya kerja dengan gaji 5 juta per bulan, itu kena pajaknya berapa sih? Soalnya kan suka dibayarin perusahaan, tapi penasaran ngitungnya gimana katanya Kak Nadia. Boleh dibantu dulu? Boleh. Untuk, maaf tadi siapa ya? Kak Disa. Disa. Ya, Kak Disa Erega. Oke, untuk Kak Disa sendiri itu kalau saya boleh tahu statusnya saat ini gimana? Untuk tahun 2021 tentunya ya. Untuk 2021 itu per 1 Januari kondisi Kak Disa ini sudah menikah atau gimana? Karena nanti itu mempengaruhi untuk perhitungan pajaknya gitu. Sepertinya Kak Disa ini masih single ya. Coba dikonfirmasi lebih jauh ya Kak Disa, boleh? Oke. Ya, jadi kita anggap dulu Kak Disa ini sudah menikah katanya Kak Nadia. Gimana? Kak Disa sudah menikah katanya. Saya salah berarti ya. Halo? Oke. Ya. Iya, Kak Disa sudah menikah, Kak. Kak Disa sudah menikah. Sorry. Oh, Kak Disa sudah menikah, baik. Tapi karena Kak Disa ini adalah perempuan ya, ya wanita ya. Wanita itu biasanya kita PTKP-nya itu default-nya adalah tidak kawin. Jadi statusnya adalah tidak kawin untuk wanita ya. Untuk wanita itu default-nya adalah tidak kawin. Maka misalkan tadi gajinya adalah contoh 5 juta setahun, saya asumsikan itu sudah plus tunjangan dan lain-lain ya. Ya, jadi misalkan 5 juta setahun nanti itu bisa dikalikan secara sederhananya aja. 5 juta dikali 12 dulu berapa? Kita setahunkan dapat 60 juta. 60 juta nanti dikalikan dikurangi dengan PTKP-nya Kak Disa, yaitu tidak kawin adalah 54 juta. Jadi dapat penghasilan kena pajaknya adalah 6 juta.
Nah, dari 6 juta ini nanti dikalikan dengan tarif yang 5% tadi. Gitu. Ya. Kalau untuk NPWP-nya sendiri, Kak Disa terpisah dengan suami atau menginduk dengan suami? Nah, bisa dikonfirmasi terpisah katanya, Kak. Oh, oke. Terpisah. Jadi selama ini menjalankan kewajibannya masing-masing ya. Jadi Kak Disa lapor NPWP, lapor SPT, suami juga lapor SPT gitu ya. Iya, karena sebelum nikah sudah buat NPWP katanya Kak Nadia. Oke. Nah, sebetulnya kalau dari ketentuan perpajakan kita, sebetulnya untuk satu kepala keluarga itu bisa menggunakan atau berlaku satu NPWP. Jadi kalau misalkan ternyata kalau untuk Kak Disa sendiri misalkan ada perjanjian pisah harta enggak ya? Kalau misalkan tidak ada perjanjian pisah harta, itu biasanya kita bisa mengajukan penutupan NPWP kita. Oh gitu, baik. Ya, jadi contoh kasus adalah dulu juga saya bekerja, saya punya NPWP sendiri. Nah, setelah menikah, saya waktu itu masih karena ketidaktahuan saya juga, saya masih melaporkan kewajiban SPT tahunan saya. Jadi setiap tahun saya lapor walaupun saya nihil. Karena waktu itu sempat jadi ibu rumah tangga juga, tapi karena saya sudah mempunyai NPWP, maka saya ada kewajiban untuk melaporkan SPT. Jadi setiap tahun saya melaporkan SPT nihil, SPT nihil, SPT nihil. Nah, lalu saya konsultasi waktu itu. Setelah saya berkonsultasi, ternyata diketahui bahwa secara aturan pun itu di kita itu menganut sistem satu kepala keluarga, satu NPWP, satu entitas. Jadi sebetulnya cukup misalkan Kadisa mau mengajukan penutupan pun sebetulnya itu sangat mudah kok prosesnya gitu. Jadi nanti untuk tahun-tahun selanjutnya itu bisa menggunakan NPWP suami gitu. Jadi pelaporan pun digabungkan dengan NPWP suami gitu. Oke. Nah, kita udah langsung tercerahkan nih ya Kak Disa ya. Biasanya ya pada single-single sebelum menikah udah punya NPWP sendiri gitu ya, termasuk saya nih kayaknya. Jadi punya pemikiran ya Kak ya, nanti kalau sudah menikah ternyata cukup satu saja NPWP-nya ya. Oke. Iya. Jadi nanti seluruh harta, seluruh kewajiban kita, semua penghasilan kita pun nanti kita lapor semua dalam satu SPT gitu. Oke, siap. Oke, kita lanjut aja nih Kak, karena waktunya mepet, kita langsung saja ya ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Lumoner Tony Abdullah. Lumoner Tony Abdullah menanyakan terkait Kak Nadia tadi omset sampai 500 juta itu akumulasi per tahun atau batas 500 juta per bulan, Kak? Jadi, oke, untuk Lumoner Tony, Kak Tony aja mungkin ya. Ya boleh, silahkan Kakak. Iya, untuk Kak Tony, jadi 500 juta itu adalah batasan untuk setahun. Jadi untuk tahun 2022 ini, misalkan tadi Januari 100, Februari 100, Februari 100, Maret 100, April 100, Mei 100. Nah, kalau kita akumulasikan itu sudah 500 juta. Nah, pada saat Januari sampai Mei tersebut, berarti Kak Tony itu tidak wajib atau tidak harus untuk bayar pajak. Kenapa? Karena omsetnya masih sama sampai dengan 500 juta. Tapi misalkan di bulan Juni omsetnya sudah melebihi, berarti kan kalau Juni ada omset 100 juta lagi nih, berarti omset Kak Tony untuk tahun 2021 itu kalau kita akumulasi sudah lebih dari 500 juta. Gitu. Tapi nanti 500 juta ini di tahun 2023 itu akan diperbaharui lagi gitu. Jadi dari nol lagi, gitu. Jadi cukup untuk 1 tahun berjalan. Oke. Begitu. Iya. Begitu ya, Lumoner Tony Abdullah untuk jawaban dari Kak Nadia. Kemudian ada Lumoner Nur Ramadan. Lumoner Nur Ramadan bertanya terkait ke apa akibatnya kalau kita tidak membayar pajak bagi usaha kita. Saya kan masih skala UKM dan terkadang pembukuan pun belum sempurna. Apakah akan mempengaruhi ketika ingin membuat badan usaha, Kak? Baik. Jadi gini, Kak Nur Ramadan, pada saat kita sudah mempunyai NPWP,
maka kita sudah mempunyai kita selain punya kewajiban, tentu kita punya hak ya. Nah, tapi atas kewajiban kita itu, kita adalah wajib untuk bayar dan lapor. Kalau memang memenuhi persyaratan, kita wajib untuk bayar dan lapor. Nah, pada saat kita lalai untuk melakukan kewajiban kita, itu tentu saja memang ada sanksi. Jadi kalau misalkan kita tidak bayar, ada sanksi pajaknya. Kita tidak lapor, ada sanksi pajaknya. Nah, itu tergantung dari jenis sanksi atau jenis kelalaian apa yang kita lakukan. Contoh misalkan Kak Nur Ramadan ini misalkan lalai untuk tidak menyampaikan SPT tahunan, gitu. Nanti pihak pajak itu dapat menerbitkan yang namanya surat tagihan pajak atas keterlambatan pembayar atau pelaporan SPT sebesar 100.000 biasanya. Untuk yang orang pribadi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan. Nah, dilihat lagi nanti ada dari jenis-jenis pajaknya sih. Jadi tergantung jenis pajaknya apa yang kita tidak penuhi. Nah, itu ada masing-masing ada sanksi pajaknya gitu. Ya. Oke, seperti itu ya. Lumonar Nur Ramadan untuk jawaban dari Kanadia. Karena waktu sebetulnya masih banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, ini mohon maaf banget gitu ya, karena kita terputus dengan waktu gitu ya, karena waktu sudah menunjukkan 17.16 nih. Mungkin dari rekan-rekan Lumonar semuanya pengen gitu ya untuk berdiskusi secara langsung, mungkin bisa dilihat di layar kacanya teman-teman, sudah ada nomor WhatsApp-nya dari Kak Nadia, nanti teman-teman semuanya boleh nih untuk kemudian langsung berdiskusi, mungkin begitu ya Kak Nadia? Iya betul, boleh silakan. Kak Lumi Intan, mohon maaf sebentar. Tadi saya untuk tadi itu yang 500 juta itu adalah tidak wajib untuk untuk bayar pajaknya ya bulanan ya. Tapi kalau misalkan para Lumoners di sini omsetnya masih kurang dari 500 pun tetap kalau untuk SPT tahunan wajib dilapor. Oke, ya. nah seperti itu ya Lumoner Tony. Oke, tadi ya. Lumoner Tony ya ini untuk lengkap jawabannya ya. Nah seperti itu, teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin ada 1 menit Kak pesan-pesan dari Kak Nadia gitu sebelum kita menutup gitu sesi kita di sore hari ini. Boleh banget untuk teman-teman Lumoner sekalian Kak. Oke baik, untuk para Lumoners sekalian. Jadi karena di lapangan itu sekarang banyak sekali memang pihak pajak itu sudah mulai menyoroti yang namanya online shop. Jadi saran dari kami ya minimal sekali para Lumoners sudah mulai aware untuk melakukan atau untuk membuat pencatatan, gitu. Dan kalau misalkan kalaupun misalkan ada pajak yang harus dibayar pun, itu sebetulnya dari pemerintah sebetulnya sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Jadi untuk para Lumoners, untuk para startup, itu tarifnya cukup lumayan terjangkau lah ya, 0,5% dari omset gitu. Nah, jadi kalau saran dari kami itu biasanya ya mulai membiasakan diri untuk tertib secara administrasi, yaitu juga keuntungannya nanti buat kita, karena kita pun nanti akan merasakan kita bisa mengetahui sih berapa misalkan omset kita sekarang, terus bagaimana peningkatan bisnis kita. Nah itu juga kan secara bisnis kita bisa mengetahui itu gitu. Jadi ya itu sih saran dari kami. Jadi sebaiknya kalau kalau kita memang sudah memulai usaha, seperti yang saya ungkapkan di awal, jadi ada salah satu kewajiban yang memang kita nggak bisa untuk abaikan, yaitu kewajiban pajak tadi gitu. Betul banget. Wah, luar biasa banget. Kita kasih applause dulu dong untuk Kak Nadia. Thank you banget Kak Nadia untuk sharingnya, belajarnya di sore hari ini nih Kak. Wah, banyak banget ya teman-teman Lumoner insight yang didapetin banget gitu ya. Apalagi tadi banyak banget gitu ya pembelajaran yang bisa kita aplikasikan, apalagi kita selaku business owner pun kalau kita selaku
orang pribadi gitu ya, wajib banget nih melaporkan SPT tahunannya dan kemudian membayar pajak jika sudah memenuhi. Seperti itu ya teman-teman semuanya untuk sore hari ini. Mohon maaf untuk Lumoner semuanya tadi yang belum mungkin pertanyaannya gitu ya dijawab. Nanti teman-teman silakan untuk serbu nih WhatsApp-nya Kanadia gitu ya teman-teman untuk kemudian bisa berkonsultasi langsung dengan Kanadia terkait pajak tahunan dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu aja sih dari Lumi Intan. Bagi teman-teman tadi yang nanyain PDF materinya, boleh banget untuk mengisi link absensi. Nanti ada sahabat Lumi yang akan share link absensinya di kolom chat. Teman-teman semuanya silahkan. Nanti esok hari Lumi Intan bakalan share materinya Kanadia gitu untuk teman-teman semuanya ya. Jadi pastiin saat ini juga teman-teman untuk mengisi link absensi. Karena banyak banget benefitnya juga teman-teman. Selain mendapatkan PDF materi, teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan kupon senilai ratusan ribu rupiah dan juga ada mini studio teman-teman yang nanti akan diundi setiap minggunya untuk rekan-rekan Lumoner semuanya. Pastiin juga teman-teman untuk join ya di grup Facebooknya karena nanti akan di-share di grup Facebook dan juga ada IG Lumonation juga teman-teman silahkan untuk di-follow. Itu aja dari Lumi Intan, mohon maaf gitu ya kalau ada banyak kekurangan di sesi sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi tentunya di tanya ahli besok hari gitu ya dengan tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik dan tentunya speakers yang lebih menarik juga. Itu aja dari Lumi Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya teman-teman Lumoner. Ya, terima kasih. Ya, Sukses karena sehat dia selalu. sehat-sehat ya Ya. Kak. Makasih banyak Kak.